dari Rati mengetahui sakit itu gitu. Tadi sebelumnya Rati itu mengetahui sakit atau enggak? Awalnya tuh nggak berasa karena memang dari kecil tuh gampang banget sakit gitu. Sakitnya tuh yang ringan aja kok, cuman batuk pilek doang. Gitu. Tapi Sering dan juga alerginya itu lumayan mengganggu gitu. Jadi setiap kali nih ke tempat-tempat orang bilang kan kalau misalnya tempat horor atau gimana, buat gue tuh tempat bau aja gitu. Terus udah gitu kayak bikin bersin-bersin yang sampai mampet, sampai lemes gitu. Jadi emang cuman begitu doang, nggak ada yang heboh kayak gimana. Cuman kalau misalnya teman cacar gue ikutan, kompak banget lah anaknya. Oh gitu. Dalam penyakit pokoknya kompak banget ya. Kompak, pokoknya siapa yang deket gue ikutan gitu. Emang anaknya berubah. Nah, terus udah gitu, dulu dipikirkan cuma gara-gara imunnya gak bagus gitu. Nah pas mau kuliah, awalnya dulu mau kuliah tuh di Taiwan gitu. Dan kita mesti ada cek visa kan, cuman 2 kok syaratnya, yang penting nggak boleh ada hepatitis B salah satunya itu. Nah begitu cek ternyata gue terdeteksi ada, tapi kan nggak kuning nggak kenapa-napa ya, jadi rasanya tuh fine-fine aja. Dulu guru di SMK, karena banting setir aja ya, pengen bosen soalnya. Kamu guru apa waktu itu? Aku dulu guru multimedia. Guru multimedia, wow luar biasa. Itu waktu umur berapa tahu itu? Berarti umur 17-18 lah. 17-18 tahun baru ketahuan terdeteksi sakit hepatitis B. Bukan sakit lah, kita bisa bilang carrier virus doang. Carrier virus, bukan penyakit. Betul, jadi kayak kan itu di liver ya. Jadi makanya imunnya itu lebih sibuk ngelawan virus di liver daripada virus di luar. Makanya kompak banget anaknya. Karena emang imunnya udah sibuk di dalam gitu. Makanya kamu sering sakit-sakitan. Betul. Jadi kalau ada yang sakit kamu ketularan gampang Itu gitu. dia gitu. Makanya kayak begitu tahu nggak mungkin lah gitu. Pas waktu itu mau apply asuransi. Terus begitu dibilang salah satu itunya om tantenya itu bilang, "Oh, dulu orang tua gue juga begitu dan ada satu dokter gastro, pokoknya recommended banget lah gitu. Kita kesana lah cobain. Tes HBV DNA, ternyata jumlah virus gue 16 juta gitu. Dan banget ya. Rame itu liver ya. Terus udah gitu isinya virus 16 juta. Lebih banyak dari warga Jakarta. Gila kan? Nah, juga emang. Ya kan? Karena itu sudah 18 tahun tertumpuk ada di situ semua. Betul. Virusnya ada semua ya. Yang paling gue inget itu, soalnya kan katanya hepatitis B itu menurun ya, gitu. Jadi tapi begitu dicek kayak nyokap sama kakak gue itu mereka ada virusnya, tapi cuman itunya doang, kulit selnya doang. Jadi nggak ada intinya. Cuman gue yang ada. Kenapa? Karena dulu dari kecil kalau susah minum obat kan kita dicekokin ya, gitu. Daripada dicekokin gak enak, gue minum sendiri, mandiri, gitu. Jadi tiap kali pas sakit kepala langsung minum obat, gitu. Oh, berarti dari kecil kamu memang sering banget minum obat. Betul. Nah itu ada jadi sakit liver atau jadi sakit apa gitu? Nyambung kemana-mana gak? Dari minum obat kebanyakan itu? Kalau yang kayak gitu mungkin jadi lebih ke arah organ dalamnya manja ya, gitu. Jadi dia imunnya itu nggak cukup kuat untuk ngelawan gitu loh. Karena dikit-dikit ya obat, dikit-dikit obat gitu kan. Karena dulu gimana ya, daripada dicekokin gitu kan. Karena dulu bokap gue tuh galak banget gitu. Jadi begitu minum nih, kan nggak bisa masuk dong, karena tabletnya gede. Terus habis muntah dong, Phil. Dikeprek minum lagi. Gak enak ya rasanya. Dan Serem banget. Iya. Dan emang itu yang bikin jadi trauma. Akhirnya kayak udah minum aja gitu. Nah jadi terlalu terbiasa minum obat itu nggak bagus banget gitu. Akhirnya di antara satu keluarga itu emang nenek gue meninggal karena liver. Cuman nggak ada yang itunya hepatitis. Gitu, nggak ada yang sakit hepatitis. Carrier dari keluarga awal dari nenek kakek itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tapi emang begitu dibilang, oh itu emang si nenek itu ada hepatitis gitu. Terus habis itu sama dokter solusinya, oh ya udah itu aja minum antivirus gitu kan. Tapi seumur hidup ya, terus udah gitu nggak boleh lewat jam. Kalau lewat jam, anggaplah terapinya ulang dari awal. Asik ya, mudah. Jadi itu dokter yang ngomong? Dokter yang ngomong gitu. Maksudnya jamnya itu harus pas. Betul. Kalau lewat jamnya itu kamu akan ulang lagi pengobatannya dari awal. Mudah ya. Kayak ke Pertamina gitu, dimulai dari nol ya. Jadi ya
kalau gimana ya, orang tua kan pasti ngelihat itu, nyokap gue saat itu ngelihat kayak gak mungkin lah anak gue masih 18 tahun ketergantungan obat. Dia carilah solusi lain gitu, karena badan kan kita yakin bisa self healing gitu kan. Jadilah ke akupuntur medis, yoga, berenang, pokoknya semua yang kayaknya bisa membantu tubuh gitu. Karena emang dokter nggak nyaranin gue untuk olahraga ya HIIT atau high impact tuh nggak boleh. Oh gitu. Karena emang gampang banget capek. Nah itu yang gak gue ngeh, karena dulu temen gue bilang, kok stamina lu jelek banget ya gitu. Terus gue kayak, lu nya aja kayak babon. Karena buat gue normal gue segini nih gitu. Ternyata dia segini gitu kan. Nah yang ketawa aja sih. Nah yang kayak gitu akhirnya bikin jadi ngeh, oh ternyata gue masalahnya tuh di sini gitu. Akhirnya aku nggak bisa kuliah ke Taiwan kan. Akhirnya lanjutlah berapa tahun, berarti 2,5 tahun lah gitu. Jadi kamu cek ke dokter, terus ketahuan hepatitis B. Tapi padahal kan udah diterima di Taiwan kan, sekolah Taiwan ya kan? Sudah. Udah nggak jadi, selesai semuanya udah. Nggak jadi ya, aku tidak dapat visa pulang. Nah terus asuransinya diterima gak asuransi dengan hepatitis B itu? Iya, tapi ada pengecualian lah. Kecuali penyakit itu. Betul. Oh gitu. Yang disebabkan oleh hepatitis B gitu, atau hepatitis B-nya tidak tercover saat itu. Nah, terus habis itu 2 tahun udah ya itu minum obat antivirus iya, terus habis itu akupuntur medis iya, yoga iya, berenang iya, naik turun tapi nggak pernah di bawah 100 sampai 150 gitu. Karena kan kita tiap 3 bulan itu ngecek terus kan. Dan itu sekali kita ngecek darah untuk HBV DNA itu harganya 3 jutaan. Di tahun cek. Betul. Itu di tahun 2010. Oh, lumayan tuh ya. Gitu. Jadi lumayan ya Bun ya gitu. Terus seminggu obat, cek sekali tuh ke lab? 3 minggu. 3 bulan. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali cek. Terus habis itu obatnya sendiri 2,8 untuk 28 hari. 28 hari, 2,8 sehari 100.000 ya. Yes. Jadi setahun kalau dihitung-hitung ya sama yoga, berenang segala macam. Aku hand maintenance gitu. Jadi Ya kamu tuh harus minum obat setiap hari loh. betul. Nggak boleh miss, waktunya pun nggak boleh Nggak miss. boleh. Kebayang nggak sih seumur hidup dia biayanya berapa? Iya. 80 juta per tahun. 80 juta per tahun. Itu belum Hanya makan obat loh ya. saja. Iya, obat aja. Hanya obat dan apa yang berenang sama kayak gitu. Dan apa namanya? Dulu berenang pun untuk koreksi postur juga kan. Gitu. Jadi kayak Posturnya kenapa tuh? aku di salah satu sekolah yang kalau bawaannya yang terkenal banget, anaknya itu bawaannya Banyak. kayak mau pindahan. Kayak mau camping gitu, gede banget bawaannya. Dan jarak rumah gue sama sekolah itu kayak nggak sampai 1 kilo, ya jalan kaki aja lah ya. Dia bongkok gitu. Oh, gitu. Terus makanya di sini kan waktu itu sempet kayak ada punuk gitu kan. Jadi emang terus duduk gue emang begini gitu. Jadi makin jadi gitu. Nah awalnya pokoknya nyokap gue segala macem lah kalau misalnya dibilang untuk kesehatan baik gitu Dia ambil. diambil. Salah satunya waktu itu tiba-tiba nyokap gue datang, "Dek, gue punya teknologi yang bisa ngebantu kesehatan gue." Karena dulu nyokap gue ada kista miom gitu. Terus habis itu dia kayak, "Oh ya, apa itu mah?" Ini dia kasih lihat, diaman gitu kan. Terus gue kayak, anjir mah gue ditipu orang. Ya langsung Dia kayak gimana bentukannya? karena dia kayak lingerie kan. Oke. Terus dia bilang, "Ini turmalin deh." Mampus gak tuh. Tahun 2010 inget itu 2015 berarti. Ingat gak sih lagi heboh-hebohnya turmalin? Iya. Kalung lah turmalin, Oke. apalah turmalin gitu kan. Bantal, kasur turmalin semua. Ini BH, celana lagi segala pakai Jadi turmalin. BH, celana, Turmalin. Lu kebayang nggak? Gue kan ngebayangin kayak, oh ya semangat ya. Saya tidak bisa berkata-kata apa-apa karena itu uang Anda. Ya kan? Terus habis itu bilang, kalau gue ada hasil ntar gue pakein ke lu deh. Mampus. Besoknya datang orangnya kan, ditanya bagian tubuh mana yang paling kamu suka? Mata. Gak ada kaitannya dengan daleman. Tapi begitu apa dia bilang, oh ya udah kalau kamu emang nggak concern sama bentuk tubuh gitu, karena yang concern nyokap gue dengan bentuk tubuh anaknya yang kayak galon gitu ya, tuk gitu. Gemoy ya. Gemoy, karena waktu itu mau lulusan kan, mau dipakein kebaya anaknya. Oh sudah. Biar nggak kayak lontong gitu kan. Nah, jadinya dipakein lah ceritanya, tapi nggak betah gitu. Dan begitu ketemu sama konsultan lagi, gimana pakainya? Nggak tahu ya. Ada efek apa? Nggak tahu juga, karena nggak tahu berapa jam
Karena kan gue tidur sama nyokap. Jadi katanya tuh pagi-pagi kok udah rapi di samping gue, nggak gue lepas. Jadi dalam tidur pun lasak. Nah itu akhirnya yang bikin, mungkin kalau dari Diaman sendiri gue belum tahu waktu itu hasilnya tuh sebagus apa kayak gitu. Yang gue tahu justru yang pas lagi konsultasi itu tas konsultannya tuh kebuka dikit gitu. Dan di situ kelihatan ada kotak kayu. Kotak kayu, sesimpel itu. Kotak kayu yang buat gue warnanya cakep gitu kan. Terus kayak, itu apa? Gitu. Terus kita langsung, oh ini aromaterapi kita. Dikeluarin lah, begitu dibuka makin kayak, lucu sekali. Gitu. Lihat gue mupeng kali ya. Terus nyokap gue bilang, lu mau? Gitu. Mau. Bener pakai. Gitu. Bener pakai. Ya udahlah, hari itu juga dikasih sama nyokap lu baik banget sumpah asli. Emang asli. Dibeliin 1 kotak aromaterapi yang super power. Aku gak tahu harganya berapa ya. Jadi kayak apa ya? Anak tunggal tapi di keluarga? Enggak, berdua, kebetulan anak buntot. Oh, yang paling dimanja ya? Harusnya sih begitu. Sebenarnya yang berani minta lah karena kalau anak pertama kan tahu diri ya biasanya. Yang paling dimarah-marahin duluan ya? Benar. Tapi yang dimaki-maki anak kedua sih. Terus ya begitu cobain pakai, ini bisa untuk kesehatan katanya kan gitu. Wah, begitu lihat, oh ini buat sakit kepala nih, pas. Kan gue emang gampang banget sakit ya gitu. Jadi kayak waktu itu tuh abis keramas, terus di bawah kipas angin, jadi kayak berasa sakit kepala gitu kan, kayak masuk angin. Oh kamu mah bisa begitu hirup, bisa aja, nggak ada apa-apa gitu. Mungkin gue nggak cocok kayak gitu kan. Nah besoknya datang tuh guru yoga, kan kita emang yoga di rumah kan bertiga. Kok dia pucet banget, keringetan banget, katanya dia lagi diare. Gitu. Begitu dia rumah kita tuh kayak gudang obat kan, semua obat tuh ada, semua udah dikasih karena gitu. anaknya kayak kamu sakit-sakitan. Betul, gue juga sama. Yang paling sehat tuh kakak gue doang. Oh ya ampun. Oke. Dan itu bener-bener nggak mampan sama om ini gitu. Sampai gue tanya, mah boleh nggak kita cobain aromanya? Lu tahu cara pakai? Kagak, cobain aja kalau emang bagus. Begitu lihat nih di bukunya kan ada buku ya. Oh, buat pencernaan nih, salah satu rosemary, masuk akal nih, bumbu dapur. Langsung lah gue kasih, coba om, silakan. Gimana pakainya? Udah pokoknya hirup-hirup aja, hirup-hirup, dia oles-oles gitu kan. Kamu nggak tetesin, kamu cuma hirup aja? Nggak ada tetesin, pokoknya tetesin. Gimana cara pakai pun nggak tahu gitu kan, nggak tahu harus gosok terus hirup. Pokoknya kayak dia, kayak minyak angin aja gitu ya. Wih, nggak sampai semenit itu rona mukanya kembali. Cuma gue heran, kok dia makin rajin ke WC ya. Bisa bangun seenggaknya kan, bisa itu. Tapi keringat dinginnya udah berhenti. Gitu. Bagus ya gitu. Cuman ini efek samping apa gimana gitu kan. Begitu ketemu sama konsultannya lagi, terus dia bilang, wah rasanya ini bagus ya gitu. Bisa bantu diare langsung sembuh. Wow, amazing, magic gitu. Kamu pakai dilute nah dengan jojoba. Apa itu? Berarti bagus loh, kamu nggak tahu cara pakainya aja ada hasil. Betul, gue ngaco pakainya aja ada hasil. Terus udah gitu dia bilang, kamu tuang seperti kicap, kan orang Malaysia kan? Kicap. Terus aku kayak, iya. Terus kamu putar arah mana? Mampus. Nggak tahu deh arah mana ya langsung. Oles aja udah. Oles aja lah, pokoknya semena-mena dia gitu aja. Nah, terus dia bilang, karena kalau searah jarum jam itu melancarkan pencernaan loh. Kalau ke arah sebaliknya itu menghentikan. Oh, itu sebabnya dia rajin ke WC. Sebenarnya kalau pas waktu sakit pencernaan, kita bisa langsung pakai peppermint. Betul. Peppermint. Jadi peppermint itu kayak minyak emergency sebenarnya. Jadi peppermint itu kalau contoh diare gitu kan, langsung 1 tetes di perut boleh. Jadi kayak tadi, kalau mau diare biar cepat sembuhnya di melawan arah jarum jam. Tapi kalau sebaliknya bisa searah jarum jam kayak gitu. Terus kalau sakit kepala pakai peppermint itu, kalau yang punya kita ya, aromaterapi kan pure kan. Jadi kita bisa langsung tetes di kepala 1 tetes. Itu emergency aku kalau aku lagi vertigo. Karena kan dulu aku sering pingsan, jadi pakai peppermint taruh situ. Jadi rosemary sama peppermint boleh pakai. Tapi itu emang ngawur lah, namanya juga awal-awal masih pakai. baru. Itu tuh jadi 3 hari barangnya datang, gue rese sendiri gitu, udah nyobain gitu. Kamu excited itu? Iya, karena emang suka banget sama kotak kayunya. Gitu, dan begitu tahu ini bisa deteksi body mind and soul loh, bisa tahu energi gitu kan.
kayak Kwamia, kayak ramal gitu kan, menarik nih, gitu. Begitu ngecek kayak, oh kamu mau kurus ya? Iya betul, saya mau kurus. Usahanya apa nih? Doa. Tuhan, saya mau kurus. Udah gitu doang. Nggak ada tuh yang diet, olahraga tuh nggak ada. Karena kan emang nggak dibolehin olahraga juga. Oh iya. Jadi alasan kamu gitu ya. Nggak boleh diet anyway. Akhirnya ya udah dipakai. Dan setelah 2 bulan kemudian, emang kan jadwal gue tadi 3 bulanan ya untuk ngecek, misalnya kan Agustus. Nah itu tuh bulan Juli, nah langsung bilang, kamu udah cek darah belum? Belum, gitu, cobain deh. Cek darah. Akhirnya cobain lah. Begitu tes, kurang dari 6. Itu setelah berapa lama pemakaian? 2 bulan pakai. 2 bulan pemakaian setiap hari? Ya, almost setiap hari. Pagi dan malam atau pagi saja atau malam saja? Biasanya malam. Karena kalau setiap pakai hari malam pemakaian selama 2 bulan langsung berkurang. Dari betul. 16 juta virus ke kurang daripada 6. Ya. Secara medikal itu dinyatakan sudah terkontrol. Udah bisa ke Taiwan tuh buat itu kuliah? Gak bisa lah, gue udah lulus di sini, ngapain gue ke Thailand lagi? Kan gue mau wisuda kemarin. Oh itu sudah lulus? Udah lulus. Oh. Gitu, jadi emang begitu, kan sedih tuh surat-surat datang segala macam, terus lagi down gitu, terus mau ya, jalan-jalan yuk. Coba ketemunya lebih cepat, jadi mungkin masih kamu bisa kuliah di Taiwan gitu ya. Oke lah, semua kan ada jalannya ya. Akhirnya juga di UMN ini baik-baik saja kan, aku S1 dengan baik dan benar. Karena berarti pas waktu itu dia mau apply untuk ke Taiwan, terus nggak bisa. Selama 2 tahun itu dia coba segala macam cara tuh, ya akhirnya kuliah di sini. Makanya nggak jadi kuliah di Taiwan kan. Betul. Baru ketemu sama ini. Setelah 4 tahun baru udah mau lulus baru sembuh. Betul. Gitu. Betul. Berarti bisa ambil S2 di Taiwan ya? Nggak mau juga. Nggak mau juga. Udah nggak mau ya. Nggak mau, udah biar aja gitu. Oh, iya. Kalau kursus oke lah. S2 udah kemarin di UI. Nggak mau lagi. Cukup. Iya. Gitu Kamu aja. tapi sama sekali nggak sih minum obat atau enggak sama sekali minum obat dengan menggunakan proses sampai sehasil bagus itu? Waktu pas lagi proses mau penyembuhan memang masih minum obat, masih yoga dan masih berenang. Jadi semua masih dilakukan, tapi dulu karena kan nggak ngerti kalau ini medical grade segala macam, taunya cuma pakai kayak lotion gitu, dan itu bukan setiap saat gitu. Jadi diperlakuin bener-bener kayak lotion aja, itu pun bisa ngebantu. Makanya waktunya cukup panjang 2 bulan. Mungkin kalau waktu itu diperlakuin kayak satu terapi beneran, mungkin hasilnya akan lebih cepat lagi. Karena pada waktu itu sama sekali tidak ada keseriusan untuk memakai itu. Betul. Karena tidak ada yang mengarahkan lah kali ya. Sebenarnya diarahin juga sama konsultannya gitu kan, cuman kan mau enggak gitu loh. Karena kan waktu itu emang concernnya buat ngurusin badan. Yang gue kayak ya itu tadi usaha terbesarnya doa, berarti semales apa gitu kan. Nah jadinya begitu tahu ini bisa buat virus, pakainya jauh lebih serius gitu. Terus habis itu karena serius itu, puji Tuhan sekarang udah lupa sama sekali sama obat. Berarti kalau gitu dari 2016 ya, berarti dari 2016 sampai sekarang 2024 gue udah nggak minum antivirus. Udah hampir 8 tahun, 7 tahun setengah ya. Betul, dan SGOT, SGPT itu puji Tuhan sampai detik ini terkontrol semua. Wow, berarti dari 16 juta virus sampai kurang daripada 6, sampai hari ini udah 7 tahun setengah maintain nggak minum obat. Betul. Virusnya terkontrol. Betul. Jadi sekarang umur 30-an gue malah lebih sehat daripada gue umur 20-an sama belasan-belasan. Jadi kalau dulu, kalau misalnya habis pulang live in gimana itu mesti istirahat minimal 2 hari gitu. Jadi emang bukan tipe yang kayak bisa kerja gitu. Masih bilang teman kamu babon ya, hebat ya. Iya benar. Karena emang stamina temen gue agak gila-gila gitu kan. Jadi dulu tuh kita ada, bahkan SMA tuh ada program pengurusan berat badan nih. Gue salah satu yang dipilih gitu kan. Begitu lari bolak-balik kayak, capek ya udah jatuh hal. Bukan karena mungkin nggak ngerti gue orang pingsan gimana ya. Pingsan supaya nggak disuruh lagi. Dan ternyata ya itu, gue pikir semua orang gemuk pasti staminanya selemah gue gitu. Ternyata enggak. Tapi ada efeknya pengurangan berat badan setelah memakai itu? Jujur aja, karena abis tahu ini bisa ngurusin badan, gue makannya makin lahap ya bun gitu. 5 kali sehari. Oh gitu. Yes. Makanya cuman bodinya shaping, dan akhirnya setelah pakai itu kan bodinya lebih
water retentionnya berkurang, akhirnya bisa pakai Diaman lebih nyaman. Nah setelah itu jadinya pakai Diaman body lebih singset, lebih bebody, berpinggang, lebih berbentuk lah. Jadi yang dari aku lihat dari Rati ini dulunya kan kayak badannya kayak lurus gitu kan, perutnya juga lumayan ya, gemoy gitu ya. Versi Sekarang, lontong deh. Iya benar. sekarang tuh lebih berbentuk, pinggangnya ada, perutnya juga lebih slim gitu. Dan yang paling kelihatan itu memang dia punya kondisi kesehatannya berubah. Betul. Berubah. Dengan dia nggak minum obat, karena kan dokter itu kan selalu ngomong kalau udah hepatitis B itu harus tiap hari minum obat kan. Betul. Jamnya aja tuh nggak boleh telat. Nah ini nggak ada minum obat dan virusnya udah terkontrol tuh luar biasa banget. Dan FYI kalau emang hepatitis B itu katanya tidak mungkin hilang kan. Iya. A dan C itu bisa. Kalau C udah parah ya karena dia kayak HIV gitu. Cuman kalau yang Hep B ini dia emang kayak silent killer lah, lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang sekarang ini paling berasa kayak gimana? Gue itu fatty liver, pokoknya fatty semua lah ya. Orang-orang tuh kalau misalnya operasi usus buntu paling setengah jam, gue 2 jam. Karena Fatty liver itu tadi. bukan fatty liver, semua kan berlemak ya, semua fatty. Jadi emang kemungkinan sirosis bla 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 tinggi. Cuman, puji Tuhan terkontrol semuanya, benar-benar karena penggunaan yang badannya bisa melawan lah bakteri, virus segala macam gitu, kuat dari dalam. Sekarang masih makan obat? Enggak. Bahkan lepas obat sama sekali? Yes, gitu. Cuman emang kalau misalnya kayak kemarin ini ternyata aku punya masalah syaraf gitu kan. Nah terus itu cuma dikasih vitamin aja sama dokter, udah gitu doang. Nggak kayak dulu, yang dulu tuh penyakitan serba sakit. 2018 gue masuk UGD 3 kali perkara GERD. Sekarang GERD? GERD sekarang semua orang punya ya masalah GERD. Nah ternyata itu juga kan yang paling utama dari pikiran. Asik loh kalau dokter paling ngomong jangan stres ya. Gimana caranya? Gampang banget ngomongnya, gue juga mau nggak stres. Aku ini nggak gampang memang. Kalau waktu itu gue sampai S2, terus udah gitu sambil naik jabatan juga, jadinya kayak gitu sih. S2 di mana? Jabatan apa tuh? Di waktu itu kan jadi S2-nya di UI. Ambil apa tuh? Komunikasi. Oke. Karena tadinya pikir mau melarikan diri dari sekolahan kan. Jadi dosen aja mikirnya. Jadi komunikasi ke komunikasi gitu. Kebetulan dari tempat kerja paling deket sama ke UI. Dan waktu itu karena ada beberapa hal gitu, satu dan lain hal, gue akhirnya jadi kepala program di multimedia itu dulunya gitu. Terus padahal tadinya S2 untuk melarikan diri biar nggak jadi kepala program. Akhirnya kepala program jadi, S2-nya juga jadi. Jadinya GERD gitu. Makanya GERD yang dipicu oleh stres. banyak banget sekarang gitu. Dan waktu itu emang lagi masalah banget lah ya kayak gitu. Terus begitu 2020 yang kita mau lockdown itu, gue mesti tesisan kan. Tapi karena nyokap sakit, akhirnya gue kayak mutusin, oh ya udah, ini semester terakhir gue di sekolah, gue mau resign. Terus juga gue mau fokus jagain nyokap, gitu. Dan juga tesisan ditunda dulu lah 1 semester, gitu. Akhirnya gue kuliah 3,5 tahun, S2 3,5 tahun. Ya cepat sih, masih cepat lah ya. Enggak lah, gila, S2 mesti 2 tahun. Tenang aja, masih banyak orang yang nggak sampai kok, tenang aja. So be proud of yourself. Puji Tuhan.